Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sentosa dengan NPM E1I024043. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi suhu dan kalor. Sebelum itu, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari suhu dan kalor. Suhu dan kalor adalah dua besaran yang berkaitan dengan panas dan dingin. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih tinggi. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu suhu. Suhu adalah ukuran kualitatif dari temperatur suatu benda. Suhu dapat diukur dengan termometer dan diukur dalam satuan seperti Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Di Indonesia, satuan suhu yang umum digunakan adalah Celsius. Setiap manusia dapat merasakan panas dan dingin sebuah benda karena adanya suhu. Suhu benda yang dingin dikatakan lebih rendah dibanding suhu benda yang panas. Sebaliknya, jika benda tersebut panas, artinya memiliki suhu yang lebih tinggi dari benda lain yang dingin. Dari hal tersebut, kita dapat mengenal bahwa suhu merupakan sebuah besaran. Sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu diketahui tentang suhu. Sebab, setiap hari kita kerap menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat yang dingin dan panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Kemudian ada kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda dengan suhu tinggi ke benda yang dengan suhu yang rendah. Kalau dapat diukur dengan menggunakan perubahan suhu dan menggunakan properti seperti massa, kapasitas panas. Satuan kalor adalah joule menurut SI atau MKS, menurut CGS, dan kalori untuk beberapa jenis makanan. Kamu juga perlu mengenali kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh sebuah zat untuk meningkatkan suhu. Kalor jenis adalah bentuk energi yang bisa dipindah dari satu benda ke benda yang lain. 1 gram suatu zat pada dasarnya membutuhkan besaran suhu 1 derajat Celcius. Kapasitas setiap kalor berbeda-beda. Kalor jenis besi adalah 460 joule per kilo derajat Celcius. Untuk kalor jenis air adalah 4200 joule per kilo derajat Celcius. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap suatu benda dengan massa tertentu. Biasanya digunakan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Joule atau kilo merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya kapasitas kalor dalam sistem internasional. Suhu dan kalor saling terkait dalam termodinamika. Suhu akan naik jika menyerap kalor dan turun jika melepaskan kalor. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin besar energi kinetik partikel-partikelnya, dan semakin banyak energi kalor yang terkandung dalam benda tersebut. Suhu berbeda dengan kalor. Suhu menyatakan derajat atau tingkatan panas dinginnya suatu benda, sedangkan kalor merupakan salah satu bentuk energi atau energi panas atau kalori. Satuan ukuran Celcius memiliki 4, yaitu yang pertama yaitu Celsius. Skala ini memiliki titik beku 0 derajat dengan titik didih 100 derajat. Sehingga dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dibagi dalam 100 skala. Yang kedua Fahrenheit.
Titik beku air dalam ukuran Fahrenheit sama dengan 32 derajat, sedangkan titik didih sama dengan 212 derajat, sehingga dari 32 sampai 212 derajat Fahrenheit dibagi dalam 180 saat. Ketiga, remote. Titik beku remote yaitu 0 derajat dan titik tetap atasnya adalah 80 derajat. Dibagi dalam 80 skala. Selain itu, kemudian yaitu Kelvin. Satuan ini memiliki titik beku 276 Kelvin dengan titik didih 375 Kelvin, sehingga dari 275 sampai 375 dibagi dalam satu skala. Suhu yang dinyatakan dengan Kelvin disebut dengan suhu mutlak. Pada suhu Kelvin tidak ada suhu negatif, sehingga pengukuran suhu Kelvin ditulis tanpa menyertai derajatnya. Alat ukur suhu. Untuk mengukur suhu, dibutuhkan alat ukur bernama termometer. Seringkali termometer yang digunakan terbuat dari kaca dan diisi dengan zat cair berupa laksa dan alkohol. Satuan kalori. Satuan kalori menurut Satuan Internasional atau SI adalah joule. Satuan lain dari kalori adalah kalori atau KAL dan kilokali atau KKL. Berdasarkan percobaan joule, 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Kemudian ada rumusnya. Rumus kalori ada beberapa yaitu berikut diantaranya. Yang pertama, persamaan kalori. Rumusnya yaitu Q sama dengan M kali C kali AT. Kedua, kalori jenis. Kalori jenis merupakan banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda berbanding terbalik dengan massa benda dan perubahan suhu. Rumusnya yaitu C sama dengan Q bagi AT. 3. Kapasitas kalori. Kapasitas kalori suatu zat adalah banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Kapasitas kalori dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya yaitu C sama dengan M kali C atau Q sama dengan C kali AT atau C sama dengan Q bagi AT. Teori dari Alsace-Black. Alsace-Black memiliki teori yang berbunyi kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima. Hal ini berarti banyaknya kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebanding dengan massa benda dan kenaikan suhunya. Rumusnya yaitu Q sama dengan M kali AT. Keterangannya yaitu Q atau sama dengan adalah kalori atau joule. M sama dengan massa benda atau kilo. C sama dengan kalori jenis benda atau G per kilo derajat Celcius. Kemudian AT sama dengan perubahan suhu atau derajat Celcius, dan C sama dengan kapasitas kalori atau J per C atau KAL per C. Itulah perbedaan suhu dan kalori, mulai dari pengertian satuan ukur dan alat pengukur suhu hingga pengertian satuan dan rumus kalorinya. Berikutnya yaitu pengertian perpindahan kalori. Perpindahan kalori adalah proses perpindahan energi atau suhu dari suatu benda. Secara alamiah, perpindahan kalori terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Contohnya, perpindahan kalori pada es batu yang dicairkan dalam sebuah panci yang dipanaskan di atas kompor.
Perpindahan kalor dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi merupakan antaran kalor dari suatu benda ke benda lain tanpa adanya perpindahan partikel atau zat. Nah, dalam proses konduksi ini terdapat dua jenis benda yang dapat menghantarkan kalor, yaitu konduktor dan isolator. Benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, sementara itu benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan isolator. Kedua yaitu konveksi. Jika konduksi merupakan cara perpindahan kalor tanpa adanya perpindahan partikel zat, konveksi justru sebaliknya. Konveksi merupakan hantaran kalor dari satu benda ke benda lainnya yang disertai dengan perpindahan partikel zat. Yang ketiga, radiasi. Radiasi merupakan salah satu cara perpindahan kalor tanpa menggunakan materi lain atau melalui ruang hampa. Perpindahan kalor radiasi sendiri yang dipengaruhi oleh suatu benda yang menyerap radiasi. Misalnya, jika kamu duduk di dekat api unggun, tubuh kamu bersuhu lebih rendah daripada api unggun, sehingga tubuh dapat menyerap radiasi kalor dengan baik. Kemudian, perubahan benda. Perubahan wujud benda adalah suatu proses pada benda atau zat yang menyebabkan terjadinya perubahan dari bentuk semula. Setidaknya terdapat 6 perubahan wujud benda karena pengaruh suhu, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyumblin, dan menghabus. Contoh perubahan dari wujud benda. Yang pertama adalah mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan yang panas. Contoh, es batu yang meleleh di ruang terbuka, lilin dan coklat blok yang meleleh saat dipanaskan. Kedua yaitu membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan yang dingin. Benda cair yang dapat membeku jika suhunya berada di bawah 0 derajat Celcius. Contoh, air yang dibekukan dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Ketiga, yaitu menguap. Menguap merupakan peristiwa wujud benda cair menjadi gas. Perubahan ini terjadi karena pemanasan. Contoh, air yang dimasak akan berubah sebagian menjadi uap. Kemudian ada mesin kalor. Mesin kalor adalah sebutan untuk alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Dalam mesin mobil misalnya, energi panas hasil pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi gerak mobil. Namun di dalam semua mesin kalor, kita ketahui bahwa pengubahan energi panas ke energi mekanik selalu disertai pengeluaran gas buang yang membawa sejumlah energi panas. Dengan demikian, hanya sebagian energi panas hasil pembakaran bahan bakar yang diubah menjadi energi mekanik. Jenis-jenis kalor mesin. Yang pertama adalah mesin uap. Mesin uap adalah mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Mesin uap digunakan dalam pompa lokomotif dan kapal laut dan sangat penting dalam revolusi industri. Kedua, turbin uap. Turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial yang uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin langsung atau dengan bantuan roda gigi reduksi dihubungkan dengan mekanisme yang akan digerakkan.
Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU adalah gabungan antara pusat listrik tenaga gas dengan pembangkit listrik tenaga uap, di mana panas dan gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU. Dan bagian yang digunakan untuk menghasilkan tersebut adalah heat recovery steam generator. Dan terakhir adalah contoh soal. Contoh soal 1, air sebanyak 2 kg bersuhu 40 derajat Celcius akan dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius. Jika diketahui kalau jenis air 4186 joule, berapakah kalori yang diserap oleh air tersebut? Di sini ada pembahasannya, yaitu diketahui M sama dengan 2 kilo, C sama dengan 4186 joule, dan AT sama dengan 70 sampai 40 derajat Celcius sama dengan 30 derajat. Yang ditanyakan adalah Q-nya. Jawabannya adalah Q sama dengan MC kali AT, kemudian di bawahnya yaitu 2 kali 4186 joule kali 30 derajat Celcius, dan hasilnya adalah 160 joule. Contoh 2-nya, berapakah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebuah logam perak yang masanya 8 kg dari 20 derajat Celcius hingga suhu 120 derajat Celcius? Jika diketahui kalau jenis perak 230 joule. Pembahasannya, diketahui meter sama dengan 8 kilo, T1-nya sama dengan 20 derajat Celcius, T2-nya 120 derajat Celcius. C sama dengan 230 joule. Ditanyakan Q. Jawabannya yaitu Q sama dengan MC kali AT. Kemudian di bawahnya ada MC buka kurung T2 dikurang T1 tutup kurung. Di bawahnya lagi yaitu 8 kali 230 kali 100 derajat Celcius sama dengan 184.000 joule atau sama dengan 184 Kelvin. Itu saja pembahasan presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.